kabur dari penjara, pulang ke rumah, kok melakukan kejahatan lagi, ketangkap lagi, dan akhirnya beberapa kali pulang lagi. Si orang ini mempunyai kesaktian, ya. Kalau nggak salah itu namanya ajian belut putih atau belut putih. Hei, ini apa itu? Coba lihat itu. Coba lihat. Itu. Ini itu. Tuh. Tuh, coba cek. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ular ini ya. Ular. Ular gede banget Ya ampun. Apa ini ular apa ini? Iya. Sanca. Ular sawah ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya bang bayi. Coba dikelihatan enggak? Ini. Tuh. Itu. Astagfirullahaladzim. Ular ini ya. Ini ular nih. Kentung aja ya. Ini ular sanca ini. Sanca anaconda ini. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Apa hati-hati. Kepalanya mana? Pinter Pak. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang cerah ini. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan cerah, sehat walafiat, dan tidak ada gangguan apapun. Seperti biasa, kita untuk melanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan tadabbur alam. Perjalanan dzikir jalan guna menafsirkan dan berpikir dari apa-apa yang kita alami dan apa-apa yang kita lihat nanti. Dan pada cerita kali ini, kita akan mendatangi sebuah pegunungan sebelah sana yang terdapat goa. Goa yang dihuni oleh seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, yang konon ceritanya orang itu mempunyai ajian sakti. Pada zaman dulu hingga sekarang, ajian sakti yaitu namanya ajian belut putih atau belut putih, yang ceritanya anak tersebut sudah berkeluar masuk penjara berkali-kali. Akan tetapi karena sebab-sebab tertentu, orang tuanya murka sehingga diusir dari rumah dan akhirnya tinggal dalam gua itu. Yuk kita alami saja, mudah-mudahan ada hal positif yang kita alami dan kita pelajari. Yuk. Iya, alhamdulillah. Iya. Aduh, capek sekali. Bayangin, coba sini kamera sini. Coba lihat sini tuh. Tuh jurangnya jauh banget tuh. Aduh. Bayangin saja sampai ke sana tuh. Aduh, luar biasa. Untung ada tambang di sini. Tambang berapa ini ya? Gak tahu. Oke. Aduh. Yuk. Kita lenturkan dulu. Lenturkan semua pikiran, semua batin, semua pandangan, dan juga
entengkan napas kita, jangan ngos-ngosan, lentur, yuk. Baik, kita kembali untuk perjalanan di kiri jalan. Dari perjalanan kali ini kita akan mempelajari apa-apa yang disamarkan atau dengan cerita yang samar-samar orang. Jadi lokasi sini ada sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak petani yang sudah keluar masuk penjara, ya. Karena melakukan sesuatu lah, mungkin itu kejahatan ataupun mencuri. Tetapi kabur dari penjara, pulang ke rumah, kok melakukan kejahatan lagi, ketangkap lagi, dan akhirnya beberapa kali pulang lagi. Tapi yang terakhir itu si pencuri ini, anggaplah dia pencuri lah ya, orang kecamatan pencuri, diusir oleh keluarganya karena malu berkali-kali masuk penjara. Dan akhirnya katanya ada yang kabur di dalam goa di arah sini. Ya, dari ceritanya itu si orang ini mempunyai kesaktian, ya. Kalau nggak salah itu namanya ajian belut putih atau belut putih. Dan sekarang dia tinggal di sini, entah kenapa di dalam goa itu. Mari kita kaji aja apakah benar masih di sana ataukah masih sudah berpindah. Yuk. Oke. Mohon maaf nih, saya agak capek, maksudnya napasnya terengah-engah karena tadi habis naik itu tinggi banget tuh. Habis naik itu tebing. Iya. Sudah berusaha dia tapi belum belum saatnya. Iya. Gak apa-apa lah ya. Yang penting happy. Oke. Di sini gitu, wah, kita udah di puncak nih. Puncak tertinggi. Bayangin tuh perkampungannya di sana tuh tadi di sana tuh gitu. Itu tadi rumahnya Bapak tadi kan yang di sana kan. Nah, kita dari sana tadi jalan kaki ke sini tuh berapa kilo tuh? Oke, nggak apa-apa, yuk. Kalau nggak salah guanya di arah sini. Di tadi kan dikasih tanda pohon apa tadi tuh yang dari sana kelihatan? Pohon jambe. Oh, ini jambenya nih. Berarti juga di sini. Sama aja jambe. Oh, ini berarti nih. Hati-hati nih. Gini. Maksudnya warga sini ada yang pernah melihat si anaknya Pak tadi tinggal di sini. Tapi nggak mau pulang. Katanya tinggal di sini karena di rumah sudah tidak menganggap, di rumah sudah diusir oleh keluarganya. Udah, kita jalan masuk aja yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Pintunya kalau nggak salah di sini nih. Ini bukan pintu masuknya. Hati-hati ya. Ini di sini nih. Ini lebih rumput sekali. Oke. Aduh. Hati-hati. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Hai. Assalamualaikum. Kurungannya kayak gini ya. Dulu banyak lubang-lubang ke sini tuh. Hei, ini apa itu? Coba lihat situ. Coba lihat. Itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ular ini ya. Ular. Ular gede banget ini Ya ya. ampun. Apa ini ular apa ini? Sanca. Ular sawah ini ya. Astagfirullahaladzim. Ya bang bayi. Coba kelihatan enggak? Ya astagfirullahaladzim. Waspada. Pentung aja ini ya. Tadi pada gebuk saya mana? Aduh, astagfirullahaladzim. Tadi dulu.
Itu nggak bawa bentuk lagi. Ular segede dream ini ya. Gede banget sebelah dulu. Ada kepalanya nggak? Kepalanya yang mana nih ya? Nggak kelihatan. Awas, gelosor ke sini awas. Iya ya. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Ih, dia masih hidup gak sih? Ular makan apa ini ya? Itu gerak-gerak gak? Gerak-gerak gak sih? Ular tidur apa ini ya? Mati ya Pak? Gerak, gerak. Ular monster ini ya. Kirain mati. Awas hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ketung. Yuk kita ke sana aja yuk. Mana ini? Pelan-pelan dulu nih, dulu. Wah, nanti jangan dipelan dulu. Wah, bentukannya pendek banget ya. Lewat sini gitu bisa gak sih? Astagfirullahaladzim. Aduh. Mana? Ular gede banget ini ya. Masuk ke sana. Mana? Nih. Tadi ke sini. Tadi ngelosor ke sini, tempatnya masih ada nih. Ini. Aduh. Aduh, entar dulu. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Tadi ke sini. Ada orang. Ada orang. Ini. Itu. Astagfirullahaladzim. Ular siapa? Orang siapa ini ya? Pak, tadi ada ular di situ, Pak. Hati-hati, Pak. Ada ular ke situ tadi, ular. Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak kemana tadi? Tadi ularnya ke sini. Jangan. Bah, tadi ada ular ke sini, Bah. Astagfirullahaladzim. Kemana sih? Hah? Hilang. Nggak ada. Hilang. Astagfirullahaladzim. Ini rapat nih. Rapat bisa hilang ya? Ya makanya itu. Astagfirullahaladzim. Apa kesini gitu? Dia ada ruangan nih. Nih. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Aneh loh tadi loh. Pokoknya tadi ada orang ya. Takutnya dimakan ular loh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pas ini. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Tadi orang bukan? Jangan bukan orang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tadi kemana ularnya lagi? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Hah? Tuh. Ular ngorok ini ya? Apakah? Ini. Astagfirullahaladzim. Genderuwo ini ya? Ya ampun. Cabang bayi. Ini apa ini? Astagfirullah. Hah? Itu. Belakangnya itu. Genderuwo ya? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Apakah ini ular berkepala manusia atau bukan? Tuh. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Ini ularnya kemana di buntutnya? Kepalanya gua ini ya? Assalamualaikum. Punten. Mbah. Hah? Bisa dengar suara saya enggak? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Katanya belut putih kok ini ular. Iya ya? Assalamualaikum. Maaf. Tapi takut nih. Tadi dulu. Ular makan apa ini ya? Tadi dulu. Hah? Gak kena. Pentung aja nih ya? Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Mbah. Maaf bila kami mengganggu. Ini manusia bukan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Tapi takut nih. Tadi dulu. Punten. Beneran. Kepalanya manusia. Iya itu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Gimana nih? Lari! Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah.
Punten. Eh. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Dia masuk ke sini. Hah? Hilang. Hilang. Hah? Masuk ke mana? Tadi di sini. Astagfirullahaladzim. Masuk ke sini gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hilang kemana nih, Jang? Aduh, serem banget. Dulu, sini dulu. Sini dulu. Aduh. Saya sesak banget napasnya nih. Aduh, ntar dulu. Kita istirahat dulu. Gini loh, kalau memang itu ular beneran, pasti kita udah dikejar. Ya kan? Ini bukan ular beneran. Makanya hati-hati. Berarti ular betul yang orang ini ya? Ya iya. Mungkin ini siluman gitu. Siluman ular. Ntar dulu. Mungkin lewat sini nih. Assalamualaikum. Punten. Ntar dulu suaranya tadi. Masih ada gresek-gresek nih. Iya. Ntar dulu. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Ke sini nih. Ada lubang nggak sini? Ada nggak? Apa ini, Jang? Ini. Tuh. Oh, iya. Tuh. Ntar dulu. Tapi sesak nih. Sesak ini, Jang. Sesak. Ntar dulu. Muat ini, Jang. Aduh. Gak muat. Ini loh. Apanya nih? Ntar dulu ke sini nih. Nah. Coba sini. Nih. Tadi saya melihat di sini. Aduh. Ini. Tuh. Itu. Astagfirullahaladzim. Ular ini ya. Ini ular nih. Tentu aja ya. Ini ular sanca ini. Sanca. Anaconda ini. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Apa hati-hati. Kepalanya mana? Ekornya panjang banget tuh ke sana. Tuh. Awas. Kesini kayaknya loh. Di ruangan ini nih. Coba lihat. Ini. Pinter mo. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Ya ampun. Ini asli nih. Asli, Jang. Kok kayak di film-film. Assalamualaikum. Punten, maaf. Maaf bila mengganggu. Berarti ini ular berkepala manusia ini. Punten, Mbah. Maaf. Perkenalkan dulu, Mbah. Nama saya Tarto. Maaf ya, jangan ini kami nggak akan mengganggu, nggak. Tenang dulu, tenang. Iya. Kita disuruh pulang. Disuruh pulang tuh. Iya. Maaf dulu, nggak apa-apa, tenang dulu. Kita jangan takut, yuk. Ini udah fix ya. Jadi bukan belu tapi ular nih. Ntar dulu. Maaf. Astagfirullahaladzim, beneran. Ntar dulu ya. Ini ekornya sampai ke sini. Panjang bisa segini. Tapi dia belum bisa komunikasi dengan kita. Atau hanya ke sini aja. Aduh, ntar dulu. Mbak, maaf ya, jangan tenang dulu. Aduh. Maaf nih. Astagfirullah. Iya. Aduh. Ya ampun. Panjang banget. Maaf, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tarto. Maaf. Ini siapa? Kok sampai seperti ini? Alhamdulillah ada suaranya nih. Iya. Enggak, gini. Gini, Pak. Jadi saya kesini itu tujuannya bukan untuk apa-apa, bukan juga untuk menyakiti jenengan.
Eh, enggak, saya pengen bertanya dulu sama jenengan. Jadi nggak mau. Kenapa? Ya, nggak apa-apa gini. Siapa tahu eh, saya bisa menolong jenengan maksudnya. Iya, bener nama jenengan Yanto. Bener Yanto. Oh, gini Mas Yanto. Bukan maksudnya apa-apa, tapi gini, saya kan kesini tuh disuruh oleh warga, maksudnya untuk menengok jenengan. Dan saya mendengar cerita bahwa jenengan sudah berkali-kali keluar masuk penjara. Iya, heeh. Enggak, justru kami pengen tahu maksudnya jenengan tuh kenapa bisa seperti ini. Dan saya dengar juga jenengan punya ilmu ajian belut putih gitu katanya. Iya, itu dari siapa jenengan itu udah dapatnya? Heeh, dari goa ini. Iya, baik-baik. Iya, ceritain aja nggak apa-apa. Iya, iya, heeh, heeh, iya, heeh. Oh, berarti jenengan punya ilmu ini dan sebelumnya oleh gurunya jenengan diwanti-wanti supaya jangan sampai orang tuanya murka gitu. Iya, tapi akhirnya orang tuanya murka, malu dan mengusir jenengan. Dan akhirnya jenengan jadi seperti itu, jadi kayak ular gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi gini, saya pengen tahu itu ajian belut putih itu untuk apa sih sebenarnya? Heeh, heeh. Tergantung nyetir. Tapi oleh jenengan dipergunakannya salah gitu. Oh, baik, baik. Sebenarnya ajian belut putih itu baik, cuma ini nyetirnya salah. Dan sampai akhirnya dia tuh keluar masuk penjara. Dan akhirnya sampai orang tuanya murka dan akhirnya dikutuk seperti ini. Karena ini ibaratnya itu apa ya? Nggak boleh orang tuanya itu marah. Ini luar biasa ini. Jadi nggak boleh kita menyakiti orang tua gitu maksudnya. Iya. Terus gini. Terus jenengan sekarang gimana? Enggak ada yang bisa menolong. Maaf, maaf nih. Kok mukanya sampai seperti ini juga mukanya? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya minta tolong nih. Cuman orang tuanya sudah nggak bisa memaafkan. Jadi seperti ini. Nah terus makannya apa? Seadanya. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman ceritanya Pak agak ruwet nih. Dia mempunyai kayak semacam ajian ya. Pada zaman dulu kan di tanah Jawa ini masih kental. Dan ini diturunkan oleh guru di sini. Sebenarnya di mana gurunya? Di Dirgam Goa ini. Di sini agak kelihatan. Oh iya iya iya. Tapi ini nggak boleh orang tuanya murka. Ternyata ini sampai orang tuanya murka dan akhirnya dia tuh nggak boleh pulang. Dan sekarang tinggal di sini tapi berubah menjadi seperti ini, menjadi apa itu ular. Terus gini, apakah jenengan sudah berusaha untuk minta maaf sama orang tuanya? Iya. Oh, berarti ini kesalahan jenengan juga. Jenengan sudah minta maaf tapi kan egonya tinggi ya. Merasa paling bener, paling pinter, paling sakti, mentang-mentang punya ilmu ini ya. Itu yang membuat seperti ini. Jadi gini, sesakti apapun kalau masih murka, maksudnya durhaka sama orang tua, tetap kalah gitu.
Ini akibatnya seperti ini. Iya, 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 iya. Ya udah, kita coba aja, mudah-mudahan bisa ya. Yang penting gini, jenengan sudah bertobat, artinya bertobat itu tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang pernah dialami. Yang kedua, jenengan itu tadi minta maaf sama orang tua dan juga memaafkan semuanya, gitu ya, untuk tidak mengulangi lagi serta berusaha untuk menjalani kehidupan baru. Mau kan? Ya, mudah-mudahan lah ya, kita yakin aja. Yuk, lihat dulu. Ya, lihat dulu ya. Kok panjang banget ekornya sampai sana. Aduh, astagfirullahaladzim. Yuk istighfar Mbak ya, Mas Yanto, istighfar, tenang. Ya, ampuni juga keluarganya, semuanya, serta mulai saat ini dan seterusnya tidak akan lagi mengulangi dan akan menjadi kehidupan baru ya. Tenang. Tenang, lentur lagi, lentur. Yuk. Sambil istighfar. Coba lihat. Hah? Alhamdulillah. Udah berubah lagi. Alhamdulillah. Sudah ini lagi tuh. Ekornya mana? Sudah hilang. Udah sembuh. Sudah. Alhamdulillah. Udah gini aja toh. Sekarang pulang aja sama saya yuk. Minta maaf sama orang tua ya. Yuk, udah jangan longel lagi, bener-bener udahlah yuk. Yuk pulang yuk. Aman enggak kalau pulang? Aman, tenang aja, tenang. Kan masih buron. Enggak apa-apa, sudah. Enggak apa-apa. Kita ke polisi lagi gimana? Enggak, tenang, udah aman. Yang penting kita tenang aja gini. Yang penting kita udah bertobat. Enggak apa-apa. Yuk. Yuk sini. Aman enggak? Aman. Udah jamin aman. Yuk. Astagfirullahaladzim. Hasilnya Yanto, anaknya Pak siapa tadi? Iya. Yuk ke sini. Iya. Lewat sini aja. Ya. Aman orang. Aman, tenang aja. Nah, yuk. Oh, Jawa ya. Alhamdulillah. Yuk. Luar biasa. Dari pelajaran yang kita alami tadi ternyata adalah karena sebabnya anak tersebut durhaka pada orang tuanya. Sepintar-pintarnya kita ya, kalau masih tidak mau menghargai orang tua, tetap akan lemah, tetap akan menjadi penyakit dalam diri kita. Akan kesaktian itu, kepintaran itu menyerang diri kita sendiri. Kita jadi korbannya. Untuk itu, mari kita mulai sekarang dan seterusnya kita hormati orang tua, kita berbakti kepada orang tua, sehingga kehidupannya kita akan lebih terarah. Dan kalian akan menjadi orang yang sukses, makmur, jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.